Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan. Jadi buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online legal, kalian simak aja video ini sampai selesai. Karena bisa dibilang aplikasi yang gue rekomendasikan ini tanpa BI checking ataupun tanpa selik OJK, kredit skor rendah masih bisa mengajukan pinjaman. Tapi perlu kalian ingat, aplikasi yang gue rekomendasikan ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan aplikasi pinjol ilegal bukanlah solusi, karena aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Tapi buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair. Yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi Tunai Cakra, tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan, rating 4,8 dari 59.000 ulasan. Nah sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya ya, karena sistemnya adalah menyadap. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu, seperti menyadap, sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Karena ada isunya kalau kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak ada DC lapangan, tapi jika kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, ada kemungkinan dari DC-nya ini akan menyebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Jadi supaya menghindari hal seperti itu, kalian bisa ikuti tips dari gua. Cukup sederhana, sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Jika sudah seperti itu, kalian bisa isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah, jika kalian sudah melakukan hal seperti itu, baru kalian install untuk aplikasinya. Untuk aplikasi Tunai Cakra sendiri, tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 5 juta rupiah, dan di setiap pengguna pasti berbeda-beda mendapatkan limitnya. Untuk bunganya sendiri mulai dari 0,05% per harinya, tenor 180 hari. Ini bohong ya, karena aplikasi pinjol ilegal memberikan bunga itu tidak masuk akal. Bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman, dan untuk tenornya biasanya sebulan aja untuk paling lamanya, dan paling seringnya hanya 7 hari hingga 14 hari. Di saat kalian mengajukan pinjaman hanya butuh 4 step aja. Yang pertama, sertifikasi identitas, yang kedua isi informasi dasar, yang ketiga kontak telepon ataupun kontak darurat, dan yang terakhir rekening bank. Dipastikan rekening bank ini ataupun di saat kalian pengisian rekening bank, nama pemilik rekeningnya harus sesuai dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi. Ini berlaku buat pinjaman online manapun ya, tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya dengan nama rekening yang berbeda dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi. Yang kedua, gua rekomendasikan aplikasi UI Pinjam. Aplikasi ini tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 500.000 unduhan, rating 4,3 dari 3.000 ulasan. Aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 10 juta rupiah, tenor hingga 365 hari, bunga mulai dari 0,05%. Ya seperti yang gue bilang, untuk tenor dan juga bunganya ini bohong pastinya ya. Aplikasi pinjol ilegal terkenal memberikan biaya yang sangat tinggi. Syarat pengajuan pinjaman yang pertama memiliki KTP, berusia minimal 21 tahun ataupun usia yang legal. Nah ini untuk pinjaman online manapun juga biasanya usia itu minimal 21 tahun jika kalian ingin mengajukan pinjaman. Soalnya kalau di bawah 21 tahun, pinjaman kalian itu akan sulit banget untuk di ACC. Yang ketiga di sini gue rekomendasikan aplikasi Uang Sahabat ya. Logonya kurang lebih seperti ini. Tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 500.000 unduhan, rating 4,8 dari 45.000 ulasan. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 13 juta rupiah. Nah untuk aplikasi pinjol ilegal sendiri, biasanya memberikan limit itu tergantung di saat pengisian data diri kalian. Kalau pengisian data dirinya jelas, maka kemungkinan kalian mendapatkan limit yang lebih tinggi. Dan aplikasi pinjol ilegal juga sama, hanya bermodalkan KTP saja ya, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah dari PT Interglobal Access Media. Aplikasi ini tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan, rating 4,8 dari 92.000 ulasan. Untuk tampilan utama aplikasinya kurang lebih seperti ini. Gue mendapatkan limit tertingginya
limitnya hingga 5 juta rupiah. Tenor 180 hari, bunga mulai dari 0,05%. Proses pengajuan 3 menit aja ya. Dengan catatan di saat pengisian data diri, yang pertama sertifikasi identitas, isi informasi dasar, kontak telepon dan rekening bank. Setelah itu kalian bisa langsung mengajukan pinjaman. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, jika gue mengajukan pinjaman, gue mendapatkan limitnya senilai 1,6 juta untuk minimalnya, maksimalnya senilai 3.200.000 rupiah. Dari dua produk pinjaman, yang pertama dompet digital dan yang kedua dana kilat, masing-masing senilai 1.600.000 rupiah. Nah, jadi buat kalian yang membutuhkan aplikasi seperti ini, yang bisa dibilang tanpa slik OJK, kalian langsung saja coba aplikasinya. Dengan catatan, perlu kalian ingat, aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya dan sebenarnya gue tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Pinjol yang legal aja sebenarnya berbahaya, apalagi pinjol ilegal. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian terlebih dahulu. Nah, mungkin sampai sini aja ya video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tanyakan aja di kolom komentar. Mudah-mudahan gue bisa membantu permasalahan kalian seputar pinjaman online di tahun 2026 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.